Ajaib Tuhan saudara ya. Perjalanan yang indah adalah ketika kita bisa berjalan dengan Tuhan. Ulang. Tuh. Kalau saudara belum menikmati indahnya berjalan dengan Tuhan, kau mau tunda tempo apa? Mulai sekarang. Tuh. Mulai sekarang. Putuskan di dalam dirimu. Tuh. Mari kita berkomitmen dan membangun komitmen itu terus dalam hidup ini. Oh Tuhan, aku mau berjalan denganmu. Ya. Berjalan denganmu tiap hari. Berjalan denganmu tiap waktu. Berjalan denganmu sepanjang perjalanan hidup ini. Karena sekali lagi, bagaimanapun situasi perjalanan hidupmu, ya, saya menjadi saksi hidup luar biasa berjalan bersamanya. Luar biasa hidup yang dijalani ketika Yesus sungguh hidup di dalammu. Alkitab bilang begini. Waktu kita berjalan mengikuti kata hati kita. Berjalan tanpa mau diatur Tuhan. Itu berjalan dalam dosa. Lo ingat ya? Ya. Jadi berjalan di luar kemauan Tuhan. Berjalan mengikuti kemauan kita itu berjalan dalam dosa. Tidak ada buah yang lain selain buah yang memalukan. Kalau di bumi masih memalukan, tapi nanti kau sadar itu membinasakan. Tapi waktu kita berjalan bersama Tuhan, ya, berjalan di dalam apa yang Dia atur, apa yang Dia katakan, ya, mengerti tidak mengerti saudara jalani kalau itu Tuhan yang suruh. Ya, saya kalau bicara seperti ini langsung teringat Yohanes 13. Ya, waktu Yesus, ya, membuka jubahnya, ikat pinggangnya, kemudian dia berjalan. Lalu membasuh kaki murid-muridnya. Waktu dia sampai di kaki Petrus. Petrus harus bilang, oh tidak bisa. Guru, kau tidak boleh mencuci kakiku. Bukan karena dia marah. Dia pikir itu karena dia menghormati Tuhan. Ya, guru tidak boleh cuci kakiku, tidak boleh. Oh, tentu dia pegang hati. Kalau kita yang cuci Yesus pe kaki boleh. Kalau guru mau cuci kita pe kaki tidak boleh. Guru, kau tidak boleh mencuci kakiku. Ya, ini ya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Sudah lihat? Yesus bilang apa? Oh, tuh. Kita mau kasih penjelasan dulu, begitu. Nah, apa yang ku berbuat engkau tidak tahu sekarang. Yesusnya kasih penjelasan. Ada saudara, ya, banyak peristiwa yang saudara bingung kenapa mesti begini. Tuhan tidak kasih penjelasan. Kalau dia tidak kasih penjelasan, jangan paksa-paksa. Apa yang ku berbuat sekarang, engkau tidak tahu. Tapi nanti kau akan mengerti. Ada banyak peristiwa dalam hidup saya yang saya juga tidak tahu ini kalau orang tanya, kok kia padang begitu? Bilang kata Tuhan menyertai, kok kia padang begitu? Kia padang, ini tahu, itu tahu dia jawaban. Kenapa? Karena Tuhan yang tidak beritahu. Loh, belajar untuk percaya dia kan Tuhan. Loh, saya sering menggunakan ilustrasi.
Coba saudara-saudara mau kasih makan saudara pe anak, kong angko pe anak tanya begini. For apa mak kita mau makan? Oh, mama enggak taruh racun ini makanan. Kira-kira saudara tersinggung atau enggak? Hah? Kalau mama mau kasih racun dari angko lahir. Oh, so mati. Begitu. Waktu anak-anak curiga, nah usah yang lain saudara. Anak-anak curiga Jo. Curiga waktu saudara bikin sesuatu, dia mesti minta penjelasan. Saudara langsung tersinggung sebagai orang tua. Ini orang tua yang bisa saja anak-anak juga tahu, mama lebih salah banyak sekali. Itu. Jadi kita mesti cari tahu kalau ini karena apa dan for apa dan apa le. Dan kau tersinggung toh. Sedang orang yang banyak salah dicari. Waktu ada orang minta penjelasan, apalagi itu orang-orang dekat, orang langsung tersinggung. Kong angko tanya sesuatu yang Tuhan tidak mau jelaskan sekarang. Gimana? Coba saudara renungkan ini. Ya. Pasti ada banyak peristiwa yang saudara sendiri bukan cuma bingung jadi bingung. Kenapa kong begini dong? Bukan kita bikin begini, tak kira dia hasil begini. Kok apa? Yesus panggil murid-muridnya. Tinggalkan semuanya, bayangkan saudara. Dorang langsung bajalang. Kasih tinggal perahu, kasih tinggal jala, kasih tinggal semua. Bajalang ikut Tuhan. Kemudian bayangkan sekian waktu perjalanan, kemudian Petrus tanya. Karena Yesus bercerita tentang upah. Upah mengikut dia. Petrus bayangkan langsung tanya. Kalau begitu orang pe upah dah. Bukankah kami sudah meninggalkan segala sesuatu? Dan Yesus langsung bilang. DP upah waktu itu ya. Lain kali dia jawab. Lain kali enggak. Ya. Kali ini dia menjawab. Dan tidak pernah ada cerita lagi Petrus komplain. Kenapa? Nyandak rupa janji. Ini, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi mana DP upah? Bukankah Yesus sedang bercerita tentang upah mengikut dia? Mana DP upah? Kong Yesus bilang apa? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, bila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Mana yang lain? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, apalagi cuma tamang-tamang. Tamang-tamang yang cuma perlu angko pedoi. Setelah sakit memang gak pada urus kalau bukan mama. Begitu. Itu orang yang bayangkan. Saudara laki-laki, saudara perempuan, bapaknya, ibunya, anak-anak atau ladangnya. Lalu sekarang orang, kayak banyak masuk orang kok apa? Family time. Bagaimana ya? Apa time? Family time. Kong Jesus time tempo apa? Cuma ini kasih yang tuh orang pelibur. Kamu murid Yesus? Di dalam Jo, di dalam sana boleh. Gini, di dalam situ. Toh, lihat, ya, ya kan ini janji Yesus. Toh? Semua yang meninggalkan ini itu semuanya akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat satu dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Ini sebentar ini. Ya. Ini baik-baik, nanti orang balik ulang sebentar. Ya. Lalu sekarang mari orang baca Kisah pasal 3. Petrus berjumpa dengan orang lumpuh di muka bait Allah yang mengemis. Ini Tuhan Yesus mati, bangkit, kong naik ke sorga. Ingat, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya kurang lebih 3,5 tahun. Bukan 30 tahun. Bisa dibilang sangat singkat. Cuma 3, ini saja kurang lebih. Ya, kurang lebih Yesus bersama dengan para murid. Waktu dia ada di bumi. Ya, kurang lebih 3,5 tahun. Sangat singkat. Dan kemudian Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Tinggal murid-murid. Lalu ini Petrus dan Yohanes mau masuk bait Allah, lalu mereka berjumpa dengan pengemis di pintu gerbang. Lalu Petrus bilang, kenapa Petrus nak bilang? Wah, memang tepat kata Yesus pigi dia kasih tinggal 4 orang emas dan perak. 100 kali lipat. Toh, kenapa kata ini ada orang minta-minta? Kurang mau berbagi akang atau bagaimana? Apa yang Petrus bilang? Coba 3. Emas dan perak tidak ada padaku. Coba tahu dan kata Tuhan Yesus. Kenapa Petrus nyanda komplain? Sebelum Yesus meninggalkan mereka harusnya Tuhan dah janji dang. Tuhan 100 kali lipat dang. Mana? Lebih bayang-bayangnya enggak ada. Tadi waktu Yohanes 13 Yesus bilang, engkau tidak mengerti sekarang, tapi nanti engkau akan mengerti. Mengapa Petrus dan kawan-kawan tidak lagi menuntut? Kenapa? Dorang so mengerti. Waktu Yesus hendak berpisah dari mereka berarti dorang so mengerti. Perlu berapa tahun untuk dorang mengerti? Ya kalau Lia ini cuma 3,5 tahun. Kong, gereja ini 25 tahun. Bagaimana? Coba pikir lagi. Tiga setengah tahun. Dan apa yang Yesus janji di depan matanya tidak ada. Apakah Yesus sudah berbohong? Bukankah dia yang berfirman? Sekali aku berjanji, aku sangat setia kepada janji. Bayangkan, Alkitab kita disebut ya kita sangat kenal ini perjanjian lama, perjanjian baru. Dia janji pas apa? Pak orang yang mau berjanji. Pak orang yang ya sorry kita nyandak berjanji. Kong padahal engkau berjanji pas semua orang. Boleh. Kong kenapa nih berjanji pak Tuhan? Lalu orang pe Alkitab 2 perjanjian. Itu kalau reken 30-an ribu saudara. Janji Tuhan. Saudara dengar. Lebih dari. Bagaimana lebih dari? Lebih dari. Ya, lebih dari 30.000 janji. Saudara dang berapa ribu janji? Janji yang hendak ditepati itu
Aku janji setia. Kemarin janji setia. Tahun lalu aku janji setia. Biasa tuh. Kalau hari jadi janji setia. Tahun baru janji setia. Apa lagi biasa tuh akhir tahun orang semua janji semua. Akhir bulan janji setia dari habis doi. Kalau awal bulan setelah banyak doi, mana dia? Ya nyendak janji. Ih, ya kan sudah terang ini dia. Tuh, saya bilang Akang sama dengan Malaikat tiga dah bilang tuh, bicaramu kurang ajar. Kalau bilang kurang ajar, rupa dan nyendak terlalu mengena. Tuh, mesti bilang kurang ajar. Nah, orang Manado langsung mengerti kalau bilang kurang ajar. Itu Malaikat ketiga ya. Bicaramu kurang ajar. Kenapa? Karena menganggap sia-sia beribadah kepadaku. Toh? Sia-sia. Sia-sia hidup taat. Mazmur 73, Mazmur Asaf. Asaf bilang apa? Orang fasik mujur. Tuh, lihat. Ini pemimpin pujian dia. Asaf. Ya. Coba lihat dari ayat 1 coba ya. Supaya jelas. Orang sejarang gue baca nih Mazmur ini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku. Asaf kan yang tulis. Jadi dia bilang berarti dia ini. Asaf sedikit lagi maka kakiku terpeleset. Tuh, tapalisi. Kenapa? Nyaris aku tergelincir. Kenapa? Ayat 3. Sebab aku cemburu, iri hati kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Nyata-nyata mereka menolak untuk bersekutu dengan Tuhan. Nyata-nyata mereka menolak untuk taat dan setia kepadanya. Tapi dorang mujur. Hah? Orang dapat jalan pi ibadah konta toki di batu. Tu kaki. Napa ya? Sorry kiso bungkus tu kaki dari. Ini gara-gara ada pi ibadah. No, so malam kata kok ibadah-ibadah. Ini gara-gara dapat ibadah ini napa kita so kena flu ya. So tahu ini Omikron kah? Ya, kan saudara. Omikron atau Omega. Ini kok varian baru. Oh kasihan. Bukan baju baru. Saya sama baju baru ya. Udah lihat kok gagah. Ya. Orang fasik mujur. Sakitnya ada. Bayangkan dorang. So mabo di ujangnya nak sakit. Tuh orang dapat ibadah. Cuma kan nak rinte-rinte. Napa kita coba ingus 2 minggunya nak berhenti. Ini no hasil ibadah. Maka nyaris aku tergelincir. So nyandak sakit, dorang sehat, gemuk tubuh mereka. Ya, yang mau suka kurus bilang, puji Tuhan, untung kita takut Tuhan, jadi langsing. Toh, mari yang saudara, ini manusia. Tu kurus mau suka gode, tu gode mau suka kurus. Ya, bingung le. Toh, setelah kurus, setelah lu kurus. Setelah gode, setelah lu gode. Salah-salah lain kali coba tuh yang godek-godek menyau kamari. Ya nak makan-makan marah godek terus. Bagaimana le ini? Tuh.
Makan nasi cuma sadiki. Kiapa ada rasa yang ada? Kiapa kok gede sekali? Ya. Ini waktu tadi ada coba dulu saudara. Ini kagetnya enggak tarets. Oh untung boleh juga sama saudara. Kira semua vermak. Oh. Saya pikir-pikir dan ini mau pakai mati nih baju. Jadi sebelum pakai mati pakai ulang. Oh, ya ingat baik-baik. Nanti kalau ses mati, nak usah beli baju. Isu ada yang ses baju mati. Oh, kan sakit tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Hah? Nyak dengar-dengaran mar sehat dan gemuk. Dan nyak sakit-sakit. Ya. Terus kurang minum susu, sakit-sakit terus. Tuh minum cap tikus hari-hari. Kenapa dia dapat lihat soalnya lebih sehat. Dia bilang, "Ana mau supaya tambah gede, kenapa minum ini aja pancing tuh makan supaya lihat kita jadi besar." Ini cerita betul coba saudara. Ya. Saya pernah lihat satu kali saudara, selama sekali. Ya. Itu kayaknya pencalonan hukum tua. Ya. Lalu kami ada di rumah salah satu calon. Dulu orang masih sendangan. Lalu ada tamang pendeta. Yang tegur Pak itu ada orang mabuk udah tidur di situ. Tuh, ini tamang pendeta bilang. Tamang, so boleh berhenti ngana ini taliang ngana mabuk terus. Kau tahu sudah dasar orang mabuk tuh. Dia bilang, kita mabuk mari ndak kentok rupa ngana. Tuh. Betul memang yang gua bilang itu dia sakit dan semua orang tahu waktu itu ya. Dia susah sekali mau bajalang. Dia bilang kita mabuk terus mana. Nyanda AU rupanya. Jadi dia ikut badiang kasih yang saudara. Tuh ini tamang pendeta. Ya kita ikut sedih. Oh Tuhan. Jadi kalau saudara mau taat pada Tuhan. Cuma gara-gara ini supaya sehat. Nah nanti saudara akan jumpa dengan orang yang dia so baking sama tuh yang betul mar sehat. Mau bilang bagaimana? Hah? Bila masuk gereja nyanda, mar kaya. Tuh, ingat saudara pinjang doi lepas dia. Dia bilang, so itu kok ngana. Ngana kok cuma kok masuk gereja kok ngana? Ngana dia rupa kita. Tuh, nyanda aja masuk gereja rupa ngana nih. Ya, asal cari dah di gereja. Asal cari dah ibadah. Lihat kita nyanda aja ibadah mar kaya raya. Tuh, buktinya ngana datang pinjam pak kita tuh doi tuh. Baru saudara bingung tuh. Tuhan sudah nyanda setia pada janji, begitu. Ini saudara kalau saudara nyanda robah cara pikirmu terhadap Tuhan, kau akan kecewa dan kemudian menolak Yesus. Karena kau tidak tahu apa itu perhatian, apa itu penyertaannya. Ya. Kau tidak hargai, ya. Berada bersamanya, berada dalam hadiratnya, ternyata itu kekayaan yang luar biasa. Orang lain mungkin sekarang ini sementara bersuka cita berpesta pora. Orang di sini tak tambah yang bunga-bunga tuh, dan daun-daun ini, jangan main-main. Ya, sebentar saudara periksa. Ya. Kenapa kami tidak tinggalkan Tuhan? Kenapa kami tidak tinggalkan pelayanan? Sudah 25 tahun. Mana upah yang Tuhan janji? Mana? Coba. Seandainya hati saya ikatkan sama dengan pengertian mayoritas, saya akan kalah, kecewa dan menolak Yesus. Inikah janjimu? Bukankah kami sudah meninggalkan segala sesuatu? Ya, rela ditertawakan, digoblok-goblokin orang, terserah. Inikah hasilnya? Balik ulang, Kisah 3.
Sekarang kenapa Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Cuma ini yang kupunya. Apa? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ya kalau lihat saudara, maksudnya yang terjadi di sekitar. Saya sampai sangat bersyukur saudara. Dengan saya percaya komitmen yang kami bangun yang terjaga sampai hari ini. Itu pasti karena Tuhan. Tidak mungkin saya bisa sekuat itu. Tidak mungkin. Tuh, apalagi kalau saya diperhadapkan dengan kematian. Mati? Kalau baru sakit sih oke-oke saja. Mari kalau saya mau mati, coba pikir belum? Ternyata memiliki Yesus dalam hidup ini lebih mahal dari emas dan perak. So itu apa? Petrus dan kawan-kawan nyandak tuntut tuh janji. Mana Tuhan pe janji? Mana Tuhan pe janji? Mana? Kita sudah mau ibadah. Apa? Nyanda ada Tuhan pe janji? Mana? Nah ada toh. Ini nang apa orang nyanda menuntut janji? Tidak menuntut janji tapi terus setia. Melakukan janji mereka kepada Yesus. Kami mau setia. Mereka sudah disadarkan. Bahwa yang mahal dalam hidup ini bukan emas dan perak. Yang mahal dalam hidup ini. Waktu sungguh-sungguh Yesus ada di dalam dirimu. Baru saudara akan, oh Tuhan. Susah leh hidup dengan Tuhan. Ya. Masa mau tunggu apa? Ya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Kufur apa dengan tuh harta? Pada hari kemurkaan itu maksudnya apa? Waktu Tuhan menghukummu. Tuhan murka. Kenapa dia bisa murka? Berarti ada yang engkau backing. Sudah diingatkan berulang kali, ribuan kali dan kau tetap saja seperti itu. Mau tunggu Tuhan murka. Itu saudara. Saudara ini pandang enteng sekali. Ya, saya bilang seperti itu karena lain kali kita lihat begitu. Tuh, tak pancing untuk meremehkan apa yang saya tahu. Jangan begitu. Yang begitu. Tuhan so sangat setia Pak Angko. Satu kali saya mendengar khotbah saya 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Ya. Nggak sengaja klik sebenarnya, tapi tak klik. Tuh. Dan saya mendengar apa yang maksudnya diceritakan di khotbah itu saudara, dan hati saya benar-benar waktu itu begitu terbangun sekali dengan cerita yang saya dengar sendiri saudara di khotbah yang 3 tahun lalu kita ada khotbah. Tuh. Saya ingat di situ cerita tentang Yakobus. Yakobus saudaranya Yesus. Ya. Bukan Yakobus saudaranya Yohanes, itu murid Yesus. 12 murid Yesus, ya, Petrus dan Yohanes kakak adik. Petrus dan Andreas kakak adik. Yakobus dan Yohanes itu kakak adik. Yakobus yang saya cerita ini adalah Yakobus yang menulis surat Yakobus setelah Ibrani letaknya. Habis Ibrani, kong Yakobus. Itu bukan Yakobus 12 murid Yesus, bukan. Itu Yakobus adiknya Yesus. Nah, kalau saudara baca sering ditulis itu
Yakobus muda. Ya. Jadi kalau saya sih mengambil kesimpulan kayaknya dia adik setelah Yesus. Ya. Jadi anak pertama yang dilahirkan Maria setelah melahirkan Yesus. Yakobus. Nah saudara lihat ini suratnya ya. Jadi sekali lagi Yakobus 12 murid Yesus ya, yang Yohanes PKK ya. Yakobus itu adalah rasul yang pertama kali mati. Pertama kali dipancung kepalanya oleh Herodes. Waktu Yesus naik ke sorga ya, Yakobus ditangkap dan di penjara itu Yakobus pun dipotong kepalanya oleh Herodes. Habis itu Alkitab tulis setelah Herodes lihat ternyata sikapnya kepada para murid orang-orang Yahudi suka, berapa lama dia tangkap Pak Petrus. Ini kalau semua mau bilang tentang adilnya Tuhan. Nah, Tuhan setia tadi kita bilang. Tuhan adil. Adil di situ menurut siapa ukuran? Orang ukuran kalau adil, kalau di situ ada ampah, 2 orang, berarti berbagi kalau adil gimana? 2 yang 2 supaya adil. Tuhan ukuran beda. Tuhan cara beda. Bayangkan Yesus bercerita tentang orang yang membagi talenta, dia bilang ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Di mana Tuhan adil kalau begitu? Jadi yang 1, yang cuma dapat 1 langsung sakit hati. Kenapa kong kita nggak dapat 5? Kenapa kita cuma dapat 1? Sudah jodoh yang di 1 ini dia. Nah kan gitu. Lalu Tuhan bilang apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Sana dibuang ke neraka. Itu ceritanya Yesus saudara. Itu orang Tuhan adil. Dan itu yang tepat. Itu cara Tuhan dan itu paling adil. Ini perjalanan yang Tuhan buat ya. Nah kalau orang tadi balik ke Yakobus. Nah tadi tulis dulu ya. Supaya saudara ingat. Yakobus. Ada 2 Yakobus. Yakobus yang di antara murid Yesus, 12 murid. Dan Yakobus saudaranya Yesus. Ya saya tulis saja supaya tidak salah baca, tidak salah ingat, saya tulis saja ya. Adiknya. Ya. Karena ada pemahaman, Maria itu anak memang cuma Yesus. Jadi kalau Alkitab tulis saudara-saudaranya itu dia kakak-kakak. Ya. Jadi Maria kaweng deng Duda. Duda banyak anak. Dorang lupa Alkitab yang sama menulis Yesus anak sulung Maria. Dengar baik-baik. Yesus anak sulung Maria. Artinya saudara-saudaranya itu Yesus adik-adik. Lahir setelah Yesus lahir. Saudara jangan sembarang dengar. Ya. Untuk hal-hal yang perlu penjelasan Alkitab kita cukup. Ya. Yang dia tidak jelaskan tidak usah tambah-tambah. Itu ya. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lukas pasal 2. Dengar baik-baik. Yesus itu anak sulung. Berarti yang lain yang disebut saudara-saudaranya berarti DP adik-adik. Bukan Yesus tuh bungsu.
Jangan aneh. Ini orang kalau mau mengkhususkan Maria, saya bilang ke saudara, loh saya kan perempuan, ya. Tiap kali kita baca Maria, saya sangat terkesan dengan Maria. Bayangkan, perempuan waktu itu bukan cuma Maria, cewek-cewek. Kok siapa Maria yang Tuhan pilih? Loh, kan luar biasa berarti Maria ini. Luar biasa di sini jangan kau tuhankan. Tuhan di sini cuma Yesus. Aduh saudara, ya. Kalau saudara periksa Alkitab, Alkitab jelas bercerita tentang siapa Maria. Waktu Yesus ada di salib, Yesus lihat kepada ibunya. Dan dia bilang apa? Ibu. Dia bilang bagaimana? Ibu, ini anakmu. Atau bagaimana? Ibu, itu anakmu. Yohanes. Dia bilang, ibu napa angkot anak kasih yang sudah disalib. Enggak. Baca. Dan saudara akan lihat. Yesus bilang apa? Ketika Yesus melihat ibunya. Dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Menunjuk kepada Yohanes. Dia bukan bilang napa napa. Ibu inilah anakmu. Lalu kemudian kata Yesus kepada murid-muridnya. Ada muridnya. Inilah ibumu. Ya, jadi setelah bilang kepada Maria, Bu, ini anakmu, Yohanes. Kemudian dia bilang, Nak, ini ibumu. Sejak saat itu murid itu menerima Maria di rumahnya. Bukan Maria langsung naik ke sorga. Sana Oh iya. Nah ini saudara, hati-hati dengan Alkitab elektronik saudara ya. Lain kali ada yang rupa ini. Harusnya cuma muridnya. Di sini tulis murid-muridnya. Ini Alkitab elektronik. Hati-hati saudara. Ya. Ternyata kalau saudara periksa Alkitab di situ cuma tulis muridnya. Ya. Saya beberapa kali mendengar, ini juga tulis begitu. Ya, then said he to the disciple. The disciple itu satu orang. Satu orang murid ya. Di sana itu kalau pakai kata the itu menunjuk saudara, maksudnya itu apa kata DP istilah? Itu certain apa sih bahasa Indonesianya? Kata penunjuk itu maksudnya itu. Nah itu keterangan maksudnya the itu maksudnya itu itu kalau bahasa Inggris ya. Ya maksudnya ini loh, ini. Nah itu tuh dia pakai kata the di situ ya. Sampai mesti tulis ya, Yesus bilang kepada the disciple. Bukan disciples. The disciple. Jadi itu cuma murid. Bukan murid-murid. Ternyata Alkitab elektronik juga bisa salah. Hati-hati. Jadi kalau saudara lihat di Alkitab cetak, apa baku lain. Nah, lain kali saudara, kalau saudara lihat penempatan ayatnya juga sering beda ya. Beda khususnya di kitab Mazmur. Biasanya di Alkitab cetak tulis 4, di Alkitab elektronik tulis 3. Ayat 3 gitu. Nah ini jadi saudara. Nah, kalau cuma suara penempatan ayat sebenarnya menurut saya tidak mencelakakan kita. Ya. Tapi kalau rupa model begini kan nanti orang bukan itu dia maksud. Ternyata murid-murid kote. Nah, padahal yang dia maksud memang cuma satu murid. Kalau saudara baca lengkap tentang siapa Maria dan apa yang terjadi padanya setelah Yesus diangkat, Yesus terangkat naik ke sorga. Saudara akan lihat Maria adalah salah satu yang
dipenuhkan Roh Kudus di antara 120 orang yang ada di kamar loteng Yerusalem. Alkitab jelas tulis itu. Jadi itu bukan tafsiran. Kalau tafsiran bisa salah bisa tidak. Bisa salah bisa benar tafsiran. Tapi kalau Alkitab yang tulis itu bukan tafsiran. Saudara ya. Jadi tuh lihat. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus. Oh dia di situ, nyana di dalam goa. Kenapa dia tulis ini? Maria di kamar loteng Yerusalem dengan saudara-saudara Yesus, berarti termasuk Yakobus. Kalau saudara lihat justru Yudas, adiknya Yesus yang nama Yudas. Orang tuh dengar Yudas. Jadi anak penama siapa? Yudas. Oh Tuhan, kayak apa? Padahal dia tahu Yesus PAD, dia penama Yudas. Aduh, ya, mertua orang kan memang langsung alergi dan oh Tuhan. Duh, jangan bilang di sini tuh nama itu, jangan bilang di sini. Tuh. Udah salah satu adiknya Yesus dia penama Yudas. Oh ini kenapa Markus 6 ayat 3 toh? Ini saudara-saudaranya Yesus disebut di sini. Toh? Yakobus, Yudas, Yoses, Simon le. Toh? Belum ada lagi adik-adiknya perempuan. Sadiki jo Maria pe anak. Waktu dia melahirkan Yesus, mengandung Yesus, Alkitab yang tulis, dia perawan. Tapi setelah itu siapa sana DP anak? Tuh, jangan tuhankan apa yang Alkitab bilang itu manusia. Sebenarnya seperti tadi coba saudara, ini ya sampai di sini orang lihat dulu sebentar. Coba lihat di tadi. Itu waktu perkataan Yesus disalib, coba lihat bahasa Inggrisnya. Tadi kata berapa? Ibu inilah anakmu. Sudah lihat ini bahasa Inggrisnya yang saya bilang, ini lebih mendekati lebih mendekati bahasa asli. Ya, ini di sini tulis ya, Yesus melihat ibunya, sini masih tulis his mother ya, and the disciple standing by whom he loved, he said unto his mother ya. Jadi Yesus bilang kepada ibunya. Dia bilang apa? Woman. Perempuan. Yesus bilang kepada ibunya apa? Perempuan, ini anakmu. Coba aja adik bilang DP mama perempuan. Oh ngana mau apa? Maria enggak marah. Yesus bilang perempuan, ini anakmu. Hati-hati saudara ya, untuk melebih-lebihkan ya, untuk tambah-tambah ya. Alkitab bilang apa, kontor bilang apa ya, tambah di sana kasih kurang di sini. Itu hati-hati. Saudara perlu jelas terhadap hal ini ya. Jadi kalau Alkitab masih tulis, jangan orang karang-karang sendiri. Lain lagi yang Alkitab tidak tulis. Alkitab tidak tulis kong saudara dengar tuh, baca tuh orang, kong saudara batalkan tuh Alkitab ya. Ini yang salah. Tuh ya, saudara hati-hati terhadap hal itu. Orang kembali ke Yakobus tadi. Yakobus saudaranya Yesus. Kalau saudara perhatikan surat Yakobus, coba lihat Yakobus pasal 1. Saudara lihat
Yakobus memperkenalkan diri. Dia tulis suratnya. Salam dari Yakobus. Dia tidak bilang adik sang maha guru. Tuh, orang dulu waktu kita masih kecil. Ngunipe guru itu yang jaga-jaga pak kita. Waktu kita menangis dia yang buju. Kong dia yang peluk pak kita, dia kasih mandi, kasih ganti baju, sua-sua akang, apa le. Nggak, dia bilang salam dari Yakobus. Siapa dia? Hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Orang waktu sungguh-sungguh diubahkan cara pikirnya, cara pandangnya. Dia tahu apa itu lahiriah dan apa itu rohania. Dia tidak minta diperlakukan khusus. Dia langsung menyebut diri dia hamba Allah, hamba Tuhan Yesus Kristus. Tapi kakak, nyanda. Orang sekarang terlalu pandang enteng. Oh iya, orang kan ini sahabat. Orang mesti datang dengan berani baca Alkitabmu. Dan engkau akan lihat, berani di sini maksudnya tidak perlu perantara. Orang bisa menghadap Tuhan. Yang semua saudara perlu sampai yang akang. Iya, mari kok sampai yang akang. Jadi kita biarnya usah berdoa. Ada kok orang pendeta yang sampai yang akang. Kita bikin dosa aja. Nah, nanti dia sampai yang akang. Tuh saudara, sahabat karibnya Tuhan, kayak apa? Dia tarik-tarik Yesus perambu. Orang kan begitu toh. Kalau orang sahabat karib dia enggak apa-apa kalau cokok aneh. Pikir kok sedikit. Tuh, seperti yang saya bilang tuh, kali begini, sini bodok. Nah, itu batamang DP nama. Iyo kok bodok. Iyo kok besaye. Nah, padahal itu kan batamang. Orang bilang begitu. Mari jangan bilang begitu Pak Tuhan Yesus. Karena saudara karib toh sembarangan. Lu maunya apa sih? Yang saudara. Ada loh pendeta yang bisa khotbah begitu. Dia kata bercerita dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya lu udah bangunin gue hari ini. Hah? Karena orang dua kata karib gue. Saudara ini hati-hati ya. Hati-hati waktu saudara mendengar khotbah. Lihat Tuhan udah bilang apa. Alkitab tulis apa. Paulus sahabat karib. Petrus. Yohanes saja. Dia sering menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Catatan Alkitab tulis. Yohanes sering bersandar di dada Yesus. Coba saudara baca. Waktu dia lihat Yesus. Apa? Dia tersungkur seperti orang mati. Kok anggota lu gue. Aduh bayangkan saudara. Tuh ini kan gereja masa kini. Pandang enteng dan minta ampun Pak Tuhan. Ini salam kepada ke-12. Saudara tahu enggak? Sejarah gereja tulis tentang Yakobus adiknya Yesus. Sejarah gereja tulis begini. Semenjak Yakobus percaya Yesus. Ya, tahu enggak saudara? Ini adik-adiknya Yesus. Dua orang percaya Yesus waktu mereka melihat Yesus mati. Dua orang baru tahu. Betul kote. Orang PKK ini Tuhan. Nanti saudara-saudara Yesus setelah itu baru mereka percaya. Itu sebabnya Alkitab tulis. Waktu 120 orang murid kumpul di kamar loteng Yerusalem. Termasuk ibunya dan saudara-saudaranya. Dua orang percaya Yesus. Sejarah gereja ya. Ini kalau ya sejarah gereja orang bercerita turun temurun. Yakobus adiknya Yesus ini semenjak dia percaya Yesus, semenjak itu hari-hari hidupnya adalah hari-hari puasa. Dia bukan hanya nak makan-makan, tapi pada dia tiap hari puasa.
Tidak ada hari tanpa puasa setelah dia menjadikan Yesus Tuhannya. Tuhan yang tidak suruh orang mesti hari-hari puasa. Tapi saudara lihat, ini sikap seseorang. Ya, waktu dia disentuh, dia mengenal, dia percaya, dia disadarkan. Saudara, orang masing-masing dengan komitmen kita di hadapan Tuhan. Nah, komitmen Yakobus waktu itu. Dia nggak minta dispensasi karena dia kan kakak adik katu. Kita katu udah tampak khusus. Ngoni kan bukan DP apa-apa. Kita kumang DP adik. Jadi kita dapat tampak khusus. Ngoni mesti puasa kalau kita enggak usah. Dan kita tapi kakak Tuhan Yesus. Kita biar bikin dosa pasti surga terbuka. Nada. Ya, saudara mesti ingatkan, Yesus bilang waktu dia sementara mengajar, ibu dan saudara-saudaranya di luar, Maria yang ada iko. Ini mama dan adik-adik ada di luar. Lalu orang-orang bilang, Yesus itu di sana ada ibu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Lalu dia bilang apa? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku ini yang sementara mendengarkan suaraku? Coba, masa Yesus bilang begitu? Orang lain kan, orang ada, aduh kasih yang hormati tapi mama. Bawa kamari pada dia, taruh di kursi paling empuk, taruh paling muka. Bila perlu, taruh di sini. Atau Yesus mau tanya, mak, kok kita mau bilang apa? Nah dari mama kan tuh, surga kan di bawah telapak kaki ibu. Gitu toh? Orang Kristen percaya itu. Saya bingung. Surga di dalam Yesus. Bukan di bawah telapak kaki ibu. Bukan berarti saudara jangan hormat saudara mama. Ya. Tapi saudara semua salah. Kalau saudara salah hormat. Tadi kan orang bahas. Yesus bilang apa? Siapa berani tinggalkan ayahnya, saudaranya, ibunya, semuanya. Karena ibu dan saudara-saudaraku siapa? Ini yang sementara duduk dan mendengarkan suaraku. Coba, ini Yesus kata-kata semua tuh tada baca tuh. Jadi ini bukan, ini menurut pendeta Rona, salah. Salah ya saudara dia bilang begitu ya. Ini pendeta Rona ada bilang bukan. Pendeta Rona ada baca tuh Alkitab. Jadi yang saya bilang dari tadi semua itu ayat Alkitab. Itu bukan kesimpulan saya. Ya. Nah, bayangkan Yakobus tadi itu, Yesus PAD. Satu, ya, dia puasa. Ini DP penghormatan kepada Tuhan Yesus, ya. Sejak hari dia bertobat, sejak hari dia menyadari keadaannya, menyadari siapa Yesus itu, dia menjadikan hari-hari hidupnya hari-hari puasa. Lalu satu lagi yang terkenal di antara orang-orang Kristen masa itu. Ya. Yakobus ini disebut berlutut onta. Kenapa? Karena dia pekerja, jadi selain berpuasa, dia paling banyak berlutut. Jadi orang bilang dia lutut onta. Jadi dia pekerja berarti doa dan puasa. Dan akhir hidupnya sungguh luar biasa. Tuh. Orang-orang Yahudi bilang pada dia, ya, sangkali Yesus itu, kalau nyanda ini yang kami akan lakukan. Dorang bawa pada dia, taruh di atas bumbungan bait Allah. Kong, kalau nyanda menyangkal, orang tua lapangan dari sini. Saudara ingat Yesus pernah dicobai? Iblis membawa Yesus kemana? Ke atas bumbungan bait Allah. Tapi Yesus dia nyanda tolak. Yakobus adiknya Yesus dong tolak. Jadi saudara. Jadi. Yesus nyanda bela. Nah itu makanya saudara.
Harusnya kau punya iman seperti apa yang Tuhan bilang. Jangan tuntut sesuatu yang kalau Tuhan pakai keputusan seperti itu, begitu. Kau tidak mengerti tidak apa-apa, yang penting kau percaya Yesus yang bilang. Dia ini mau menyangkal berapa lama dong tolak. Lalu sejarah gereja catat, waktu dia jatuh, namanya bumbungan bait Allah. Jatuh dan patah-patah. Nyandak mati. Orang lain kan mau patah-patah kek, mau apa kek. Kalau so mati kan selesai. Ini patah-patahnya mati lagi. Kung saudara bagaimana kalau patah tulang? Inyak sakit. Kita juga tawa kalau apa patah-patah. Atau bagaimana saudara? Lalu so patah-patah begitu. Lalu dia bilang apa? Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berapa lama ada di antara kerumunan orang itu. Dia bilang bayangkan. Orang so tola apa dia. Dia so patah-patah dan dia belum mati. Ini tuh perlu. Dia maju ke depan saudara. Dia bawa kayu. Kong dia toki Yakobus pe kepala. Kong mati. No? Mau jadi adiknya Yesus. Orang sayang, tapi apa? Tuhan lebih sayang. Dan semua sudah mau jadi kesayangan Yesus. Hah? Cuma mati kote kalau jadi kesayangan. Orang sayang, Tuhan lebih sayang. Kenapa dia so mati? Biar orang sayang-sayang sekali mar. Karena Tuhan lebih sayang, Tuhan so ambe. Kong angkat tangan yang menjadi Tuhan paling sayang. Bagaimana? Kong dong tola dari atas bumbungan. Bawa di atas gunung Lokon, kong tola dari puncak gunung. Tamu lihat kalau saudara. Bagaimana? Begitu dong untuk pengikut Yesus. Yesus pe adik begitu. Apa sih yang Alkitab mau ajar kepada kita tuh sebenarnya apa? Bayangkan. Yesus kan tidak muluk-muluk. Dia baking apa adanya kok. Dia tulis apa adanya. Murid-muridnya mengalaminya. So itu kalau saudara baca. Apa tulisan Petrus tentang berkat? Dia tahu soalnya. Apa tulisan Paulus tentang berkat-berkat? Karena mereka tahu. Mengerti. Orang bertobat itu Roma 12 ayat 1. Apa? 1, 2. Dia berubah cara pikirnya. Itu tuh bertobat. Yang dulu saudara anggap ini yang luar biasa. Loh, ini yang ajaib. Ini yang wow. Waktu cara pikirmu berubah. Saudara langsung rasa sayang pada orang. Kasihan. Dong kira dorang punya segala sesuatu. Kita baru sadar. Ternyata bukan itu tuh ukuran diperkenan Tuhan. Bukan itu tuh ukuran orang yang diberkati Allah. Oh, Mazmur tadi 73. Orang fasik yang tidak mau dengar-dengaran kepada perkataan Yesus, kepada perkataan Alkitab. Mujur, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena hukuman. Tidak kena tulah seperti orang lain. Hah? Kalau saudara rencana ikut Tuhan supaya nyandak mengalami susah manusia. Supaya sehat-sehat. Supaya tak iko-iko angkope mau. Jadi juga orang fasik. Kenapa DP referensi ayat? Coba baca terus coba. Nih. Orang fasik model itu toh. So itu sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka. Mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah.
Maksudnya semua orang suka. Kalau ibadah kau dapat hasil itu, dan orang mendaftar. Karena mujur, sehat. Sampai melawang pak Tuhan, Tuhan yang nak hukum. Semua kesusahan manusia ada orang yang ada rasa. Maka semua orang ikut pada orang. Apa saya tidak tahu bagaimana membesarkan gereja? Saya bersyukur karena Tuhan taruh di hati saya. Bagaimana membesarkan namanya. Kalau itu cara yang dia pilih, terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi. Nah, coba sambung. Tuhan yang memberi. Oh, Tuhan yang mengambil. Kita takut-takut bilang. Firman Tuhan. Tuhan yang memberi. Betul. Tuhan yang memberi. Ini Tuhan yang kasih, ini dia. Masa Tuhan mau ambil? Nanti saudara bilang itu kalau tuh orang so mati. Kenapa? Udah bilang kok pada dia? Udah bilang tentang dia? Nah, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hah? Saya pernah saudara satu kali kita taruh tempat foto kok kita tulis. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang ada orang lain. Ya. Kalau tidak salah ada ketik yang satu yang salah mengerti. Wah, turut berduka cita Ibu Pendeta. Saya bilang turut terpujilah nama Tuhan, turut berduka cita. Tuh, supaya semua saudara tak kaget. Tuh, sadar. Mari orang baca ini. Mazmur 73 ayat 12. 3. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda. Lalu senang selamanya. Senang selamanya. Senang selamanya. Ulang. Senang selamanya. Oh, itu orang suka. Tuh, menambah harta benda. Bagaimana? Jadi bagaimana itu dia? Bagaimana tuh menambah harta benda? Kong senang selamanya. Siapa kotek dorang? Orang fasik. Oh tak kira lagi. Oh jadi kalau orang benar dan kotek mengalami kesusahan. Waduh lebih baik kotek jadi orang fasik. So betul kalau begitu kita keputusan. No? Mau ibadah boleh mar sekali-sekali jodoh. Jangan terlalu sering. Nanti ngoni Tuhan semua sayang sekali. Tuh, kalau Tuhan sayang sekali nanti dapat hukum. Ini boleh tak salah Tuhan hukum. Nyandak setia Tuhan hukum. Dia rupa orang ini dia Kalau dapat ingat baru masuk gereja. Kalau sehat-sehat, kuat-kuat, kong itu mood dan dapat rasa masuk gereja, kita lari-lari kong pergi. Mari kalau nyanda, apa? Masih ada kok hari lain. Nanti juga kalar jadi. Yang kan ini tuh. Siapa bilang orang ini mau ini dia? Ya, tanya Pak kita. Kenapa tadi mau so? Menambah harta benda kong senang selamanya. Tapi waktu hatimu, cara pikirmu berubah. Saudara akan tahu, kalau Tuhan kasih, puji Tuhan. Kalau Tuhan yang tidak kasih, puji Tuhan. Artinya dia tahu, seandainya aku memilikinya, mungkin kita sudah tinggalkan Tuhan. Begitu kan? Artinya waktu saudara suka, kau Tuhan yang tidak kasih, harusnya kau bersyukur. Kenapa? Kau sedang dihindari dari maut. Saudara berpikir ini akan menyenangkanmu. Saudara minta. Kemudian saudara lihat Tuhan yang tidak pernah kasih. Mungkin saudara saja yang tidak dengar. Tuhan bilang cukup kasih karuniaku bagimu. Tuhan tahu ya. Kalau DP gaji tak tambah. Cari siapa dia. Dia sok kirim derma. Dia cuma kirim derma. Ya, Ibu Pendeta berapa tuh nomor transfer, nomor rekening nanti kita transfer.
Kayak, aduh sibuk sekali kuat. Jadinya dapat datang. Nanti transfer aja nih. Kita nyak mau datang. Dia temu apa? Duh, nanti Jolia kalau bulan depan kalau ada waktu nanti baku lihat. Nah, waktu dia nyak datang, oh berarti dia nyak ada waktu. Yang penting kan apa ya? DP doi katuk masuk. Nah, saudara. Lalu, coba masih ada? Coba saudara lihat, berarti ayat 21. Saudara lihat ini keputusan Asaf. Coba lihat dari berarti sebelumnya dia. Nah, supaya saudara lihat, ini pemuji Tuhan. Ya. Asaf ini pemuji Tuhan. Penyanyi di rumah Tuhan. Coba berarti dari ayat sebelumnya. Terus berarti ya. Ayat 15 tadi. Coba berarti tadi sampai terakhir tadi berapa? Oke. Saudara lihat. Itu tadi kan sampai di ayat 12 tadi dia bilang itu orang fasik. Mereka menambah harta dan senang selamanya. Ini ayat 13. Ini dia. Ini penyanyi di rumah Tuhan. Ini orang yang menghormati Allah dan hadiratnya. Apa? Kenapa saudara? Apa? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Saudara lihat ini? Dengar supaya saudara benar-benar, oh begitu Kang, ini tuh orang pengalaman kok. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia hidup suci. Hidup suci itu apa? Taat, takut akan Tuhan, setia kepadanya. Ya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih, membasuh tanganku tanda tak bersalah terus. Namun sepanjang hari aku kena tulah, kena hukum setiap pagi. Tiap hari Tuhan urus. Toh, saya selalu bilang ini anak-anak. Ya, dulu waktu zaman masih sekolah, kalau sejam sekolah orang semua kasih bangun. Toh, yang tidak mau bangun bila perlu pukul. Marah akang, hari-hari terlambat bangun dapat marah. Toh, tidur berdoa kontasono dapat marah. Nyandak baca Alkitab dapat marah. Tuh, suruh tidur siang nih mau dapat marah. Kenapa? Anak di dalam rumah. Kok kenapa marah? Karena kita benci sekali pak anak-anak. Atau kenapa? Ibu-ibu, kenapa marah pak anak-anak? Kenapa marah di orangnya sekolah? Marah kalau orang nih mau mandi. Marah kalau nih mau makan. Marah kalau nih mau bangun. Marah kalau nih mau tidur. Kenapa? Orang marah-marah karena apa? Orang pemarah. Bukan karena orang sayang tuh anak. Kalau saudara anak di dalam rumah Bapa. Kenapa? Tiap hari sepanjang hari aku kena tulah. Kena hukum setiap pagi. Ayat 15. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Coba. Jadi Asaf bilang, seandainya kita mau seperti tadi, ya, sia-sia kita taat, sia-sia hidup suci. Ini sama dengan aku sedang berkhianat kepada Tuhan. Oh, tadi terampai lagu tadi bagaimana? Sebagai bagaimana tadi? Apa?
Bukan tadi. Lagu satu lagi tadi. Tadi lagu pertama tadi. Bukan. Tadi lagu pertama apa? Lagu pertama tadi terus nyanyi. Hah? Iya. Tak terkira kebaikanmu yang kau nyatakan di hidupku. Kau jadikan semua indah pada waktunya. Tadi perasaan ada. Ada tadi kata, pokoknya begitu saudara. Ya. Jadi jangan pernah kita berhenti, kita ingkar janji kepada Tuhan. Jangan pernah. Jangan pernah. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya. Jangan dulu pindah di sini dek, masih di ayat tadi. Oh. Kalau saudara sampai salah, memandang dan memperlakukan Tuhan, kau sedang berkhianat kepadanya. Apalagi saya bilang ke saudara, saudara-saudara di sini yang setiap kali mendengarkan khotbah dari sini model begini, kita kan nggak pernah ganti. Tetap saudara, tetap mau khotbah dari sebelah mana, tetap DP terakhir sungguh-sungguh. Toh jangan pernah kau menganggap sia-sia beribadah taat kepada Tuhan. Jangan pernah anggap sia-sia. Ya. Naik gunung, turun gunung, toh masuk di air, masuk di api, Yesus tetap paling setia, tetap paling indah. Kalau engkau mengatakan yang sebaliknya, kau sedang berkhianat. Toh, nyanak nama Yudas, maka lakuan Yudas. Terus. Benar-benar tidak sangka ini. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Terus sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Orang benar jangan cuma tahu menyanyi. Sungguh-sungguh kau ada dalam hadirat Allah. Sehingga kau tahu apa akhir hidupmu. Dan kau tahu apa akhir hidup orang-orang yang sengaja tidak mau taat kepada Tuhan. Sengaja memilih cara hidup fasik. Apa? Terus? Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Ini akhir hidup orang fasik, saudara. Yang tadi apa? Menambah harta, senang selamanya, tidak dihukum, berkhianat. Saya belum lama ini saudara, kemarin saya baru saja screenshot satu gambar foto, ya, yang saya lihat saudara, ini di foto waktu orang-orang ini berparade pawai, ya, tunggu ya, supaya tidak lupa. Bayangkan ini parade, dorang pakai spanduk, ya, ini, aduh, enggak bisa. Ya. Boleh stop begini. Ini dorang spanduk. Satan loves you. Ya, dorang bawa spanduk. Nah, ini saudara sudah tahu toh, kalau bendera pelangi ini homoseks. Dorang berparade dan bilang, setan cinta pangoni. Oh? Kong apa le? Napa ini satu?
Dia tulis begini, PDP kous. Hati-hati saudara beli kous ya. Hati-hati. Kalau saudaranya mengerti lebih tidak usah beli. Cari itu polos, jangan aneh-aneh. Mau make kok itu dia udah beli. Hati-hati saudara ya. Ih gagah DP warna, lihat DP tulisan. Kalau ada tulisan di situ ya. Lihat rupa ini, bayangkan ini. Ini kous saudara. Dia tulis begini. Not today Jesus. Kita nih mau dengan hari ini. Dan mereka tertawa. Ini yang dorang suka. Tuh. Apa? Itu gambar kepala kambing. Gereja setan. Sekarang setelah lalu banyak saudara. Orang-orang aduh. Memang betul-betul itu yang namanya mempertontonkan penghinaan kepada Yesus. Kondorang kenapa kalau saudara lihat? Sayang saudaranya tidak bisa lihat nanti sebentar saudara lihat. Ini orang-orang ini dah bawa-bawa di spanduk ini tatawa-tatawa. Ini spanduk saudara. Dorang bawa di barisan bapawai. Di sini ini orang yang ada foto tulis begini. Oh Tuhan, dunia sudah sangat jahat. Datanglah Tuhan Yesus. Kalau saudara gimana? Rame dorang saudara di situ tuh. Tang, ayam utang, tang. Saudara coba kok. Sadar. Tuh. Menyanyi for Yesus lihat. Asaf ini penyanyi di rumah Allah. Saudara penyanyi di mana? Saya kadang-kadang berpikir ini penyanyi di rumah Tuhan. Tapi begini DP kelakuan tiap hari. Kau lebih cocok menyanyi bukan lagi di rumah Tuhan. Aku seduh penyanyi di rumah Tuhan aneh-aneh. Tuh, menyanyi di rumah Tuhan. Tapi lebih senang menyanyi dengan kelompok setan. Oh, seseorang menyanyi akan ayo angkau kelakuan toh. Oh, maksudnya saya sedang lihat, oh Tuhan bukan main. Orang nyandak DP tako. Coba ini tuh orang ulang tahun gereja. Coba, kenapa saudara dapat sudah bikin apa? Bikin seragam. Nah, ada tuh orang gak peduli dong tentang itu. Yang gak peduli. Tuh, hatimu kau persembahkan kepada Tuhan itu yang penting. Orang di sini bagaimana menyenangkan hati Tuhan, itu yang penting. Bukan siapa bawa 2 pan stove, 5 pan stove, 10-nya enggak peduli di sini. Bukan itu penekanannya soalnya. Yang ya. Ini bukan untuk membangga-banggakan di hadapan saudara, enggak. Tapi saya sangat bersyukur. Untuk apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya. Saya bingung juga saudara. Ya. Lagu apa kota yang lagi terkenal sekarang. Lagu-lagu kaum muda zaman nyanyi itu. Apa? Praise the Lord, oh my soul. Tuh. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Ya, apa? Aku tidak mau berdiam. Ya, Tuhanku hidup. Bagaimana mungkin Dia cuma aku biarkan di dalam. Aku tidak bersuara tentangnya. Selama aku masih bernafas, aku akan membiarkan. Bayangkan itu lagu keras. Ya, kita cari-cari sebenarnya DP. Tadi saya bermaksud mau bikin di bahasa Indonesia untuk orang menyanyi. Ya, karena kok saya merasa, tahu berapa waktu saudara kita berlutut dengan lagu itu. Kenapa tuh air mata kurang sama dengan Ujang?
Ini kesimpulan yang Tuhan taruh di hati. Ternyata ini harta termahal yang tidak semua orang memilikinya. Orang lain bermain. Dengan lagu itu saya justru sampai mulai tahan, saudara, hadirat Tuhan. Sekali lagi saya bersyukur untuk apa yang Tuhan taruh di hati. Ya. Ada 2 lagu, saudara, yang saya pikir ini lagu keras. Orang nyanyi balumpa, saudara ya. Dan kita tahan, saudara. Saya justru berlutut kongme. Aduh, saudara, saya ulang tuh lagu, habis ulang. Hadirat Tuhan turun luar biasa. Waktu kau masuk dalam hadiratnya, kau akan tahu akhir hidupmu. Maka saudara tidak pernah akan berkhianat. Tidak pernah akan ingkar janji. Tetap ku ikut walau sendiri. Kalau Yesus yang pimpin perjalanan, kau tidak bisa pilih jalan yang lain. Yesus bilang jalannya jalan salib. Kalau Yesus sungguh memimpin jalanmu, kau akan menjalani salib dan berkata, terpujilah nama Tuhan. Dia lebih mahal dari yang kau duga. Ya, akhirnya saya sangat setuju, saudara, dengan semua pernyataan Alkitab yang orang mungkin pikir, aduh bukan main. Ini komang keras. Tapi oh Tuhan, untukmu. Kita belum badara karena itu. Coba terus, ya, ini yang terakhir. Saudara baca dan lihat ini. 20. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan. Pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Akhir hidup orang fasik. Terus. Lihat. Tapi ini yang dialami. Apa? Ketika hatiku merasa pahit. Buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Aku dungu dan tidak mengerti. Orang bahkan nak marah biar Rocky Gerung bilang. Dungu ngoni. Orang tidak marah. Tuh? Kalau orang menganggap. Orang yang dengar-dengaran dan setia kepada firman Tuhan. Dungu ngoni. Goblok. Yang tadi. Kalau tadi itu penyakit, itu bersatu tadi coba. Ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku, masalahnya tulis di sini buah pinggangku menusuk-nusuk. Mungkinkah dia gambaran tentang sakit? Ayat 22. Ya, Sosaki dianggap dungu dan tidak mengerti. Dia bahkan tidak tahu menjelaskan seperti apa. Seperti hewan aku di dekatmu. Asal saudara dekat dengan Tuhan. Walau tampak orang ini serupa binatang. Orang pikir orang sama dengan itu. So terlalu rendah. Dungu. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Terus. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku.
Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini ayat-ayat yang tidak pernah terpikirkan, saudara. Saya betul-betul tadi waktu merenungkan, yang tidak pernah ada di Mazmur 73. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Jangankan di bumi, soalnya tidak ada yang kita suka. Satu-satunya yang aku ingin, satu-satunya milikku di sorga dan di bumi, cuma engkau Tuhan. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Terus, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kalau baru sakit apa kau anggo? Sakit apa? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan tetap gunung batuku, dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini tuh nasib orang benar, yang menjadikan dia itu segala-galanya. Yang baru pertama kali datang mungkin bingung. Bilang kata hari jadi. Kenapa tuh hari jadi model begini? Taruh ini di hati. Miliki dan jadikan dia segala-galanya dalam hidup. Dan engkau akan tahu. Ini bukan cuma sekedar puisi. Ini pengalaman hidup dan saya bersyukur. Karena ini bukan cuma pengalaman Asaf. Tuhan membuat saya mengalaminya. Dan sekali lagi, saya bersyukur untuk perjalanan indah dengannya.